Baik, L artinya jika untuk nilai X yang membesar tanpa batas maka berlaku fx dekat dengan L. Artinya di sini ada membesar karena dia posisinya adalah di positif. Ini membesar, arahnya berarti positif. Kemudian ada yang negatif nih. Negatif itu arahnya yang mengecil. Oke, agak ribet ya. Oke, kita langsung saja ke sifat-sifat limit menuju ke di ketahinggaan. Kalian perhatikan saja dari A, B, dan C, bisa kalian baca sendiri nanti. Yang jelas, dalam limit di ketahinggaan itu, nanti apabila bentuknya seperti ini, atau limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Jadi, kalau nanti bentuknya itu adalah 1 per X, misalnya 1 per X pangkat 2, nah itu sudah pasti 0, gitu ya. Oke? Oke, gampang. Kita lanjut. Menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan, menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Oke, polinomial itu apa? Pangkatnya itu banyak, bisa X pangkat, bisa X pangkat 7 gitu ya. Bisa juga dimulai X pangkat 8, atau X pangkat 10 dan seterusnya. Itu polinomial. Jadi pangkatnya itu lebih daripada 2. Nah, caranya gimana? Tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut, kemudian faktorkan. Nah, serta yang terakhir gunakan sifat-sifat limit itu sendiri. Oke, agak membingungkan, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini. Nilai limit X mendekati tak hingga dari 5x pangkat 7 dikurang x pangkat 4 ditambah 9 adalah. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini bentuk limitnya sudah bentuk tak hingga ya. Jadi bukan bentuk yang seperti kemarin di keberhinggaan. Oke, kalau lihat di sini, kalau kemarin itu kan apabila disubstitusi, dia harus dihindari apa? 0 per 0. Nah, ini harus dihindari. Nggak boleh berarti ya. Kalau 0 aja boleh nggak? Kalau 0 aja boleh. Kalau tak hingga boleh nggak? Boleh, gitu ya. Oke, kalau seandainya min tak hingga boleh nggak? Boleh. Gitu. Yang nggak boleh hanya bentuk 0 per 0. Atau bentuk gini, tak hingga per tak hingga. Nah, ini juga nggak boleh. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Nah, kamu perhatikan di sini. Limit X mendekati tak hingga dari 5X pangkat 7 min X pangkat 4 ditambah 9. Variabel berpangkat tingginya berapa? Yaitu 5X pangkat 7 atau X pangkat 7. Itu yang tertingginya. Jadi langkah awal, lihat pangkat tertinggi. Nah, setelah itu apa tadi? Difaktorkan. Oke, kita faktorkan. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 7 kan? Oke, X pangkat 7. Kalau faktor kan begini.
Berarti X pangkat 7 ini dikeluarkan karena kata yang tadi faktorkan dari pangkat tertinggi. Oke, kita keluarkan variabel berpangkat tertingginya X pangkat 7. X pangkat 7 akan jadi 5X pangkat 7 gimana? Dikali 5 dong. Oke, benar ya, gampang ini. X pangkat 7 dikali 5 ya 5X pangkat 7. Sekarang kita lanjutkan. X pangkat 7 kali berapa yang hasilnya min X pangkat 4? Oh, ini 7, ini 4, berarti dikurang. Kalau dikurang gimana nih? X pangkat 7. Oh, berarti X pangkat 7 itu harus dikurangkan. Berarti X pangkat 7 ya dibagi dengan X pangkat 3. Kenapa begitu, Pak? Kenapa dibagi? Ya karena kalau konsepnya X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 itu artinya kan dikurang. Nah, dikurang. Oh, berarti dia menjadi X pangkat 4 gitu ya. Oh, berarti benar ini X pangkat 4. Jadi di sini berapa? Per X pangkat 3, karena X pangkat 7 kali 1 ya X pangkat 7 dong, per X pangkat 3 gitu. Udah, selesai. Ini selesai. Yang ini sini selesai. Kemudian terakhir, ini ke sini. Oke, X pangkat 7 kali berapa yang hasilnya adalah 9? Oh, berarti X pangkat 7 ya dikali dengan 9 per X pangkat 7 dong. Ya iyalah, karena kan X pangkat 7 dibagi X pangkat 7 kan 9. Nah, gitu. Oke? Oke, gampang kan? Gampang. Setelah itu gimana? Setelah itu, oke, karena ini bentuk kali ya, jadi X pangkat 7, kita lihat sini. X pangkat 7 tak hingga pangkat 7 berapa? Ya tak hingga dong, nggak tahu berapa. Oke, sekarang kita lihat dikali limit. Jadi bentuknya itu kita pecah, kita pisahkan. Limit X mendekati tak hingga dari 5 min 1 per X pangkat 3 plus 9 per X pangkat 7. Ingat, dalam limit kalau bentuknya 1 per X pangkat N, ya, 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Gitu ya. Itu dalam limit diketahingan. Kalian harus ingatkan ini. Ya, apabila variabel itu berbentuk angka atau bilangan real, kemudian dibagi dengan X berpangkat atau bervariabel berpangkat, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi nggak usah kalian pikirkan lagi. Kemudian lihat ini, 1 per X pangkat 3 berapa? Ya ini juga 0 gitu ya. Ini 0, ini 0. Oke, sisanya apa? 5. Limit 5 itu berapa? Ya 5. 5 kali tak hingga berapa? Ya tak hingga gitu. Gampang kan? Oke. Atau paling gampangnya kalau dia nggak ada pembagi, ini kan nggak ada pembagi nih. Kalau nggak ada pembagi, paling gampangnya substitusikan saja. Langsung aja ini masukkan ke sini, ini masukkan ke sini, ini masukkan ke sini. Ya, berarti ini berapa nih? Minta hingga, ditambah 9. Ya, pasti nggak tertak hingga, gitu ya. Tidak terhingga. Oke, gampang kan? Gampang. Ini berdasarkan konsepnya, kalau mau cepatnya langsung substitusi saja. Kalau bentuk X mendekati tak hingga, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan limit fungsi rasional di ketakhinggaan? Langkah awal sama dengan yang tadi. Kita lihat tentukan variabel berpangkat tertingginya pada penyebut fungsi rasional. Kemudian bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi. Gunakan sifat-sifat limit. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Karena kalau melihat dari pernyataan ini agak apa ya, gitu ya. Menjadi pertanyaan. Oke, nah kalau tadi bentuknya itu tidak ada pembagi, sekarang bentuknya itu ada bagi, ini, seper gitu ya. Oke, gimana kalau bentuknya seper? Oke, sekarang kalian perhatikan di jawabannya. Kalau seandainya kita substitusikan langsung, maka hasilnya tentu menjadi tak hingga per tak hingga. Dan itu nggak boleh, bentuknya itu tak tentu, jadi nggak boleh dalam limit. 0 per 0 nggak boleh. Tak hingga per tak hingga juga nggak boleh, jadi nggak bisa gitu. Oke, gimana kalau nggak bisa? Oke, itulah dengan cara menggunakan cara menentukan limit X mendekati tak hingga gitu. Kalian lihat pangkat tertingginya. Lihat pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4 dong. Oke, sama ya dengan penyebut
sama. Oke, kalau sama, berarti dia dibagi dengan X pangkat tertinggi tersebut. Jadi yang atas, yang ini, dibagi dengan 1/4 X pangkat 4. Artinya semuanya dibagi dengan X pangkat 4. Artinya itu X pangkat 4 nanti dibagi dengan X pangkat 4. Gitu ya. Ditambah 3X pangkat 2 per, X pangkat 2 sini. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 gitu. Itu untuk pembilang. Begitupun penyebutnya. Yang ini juga sama. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat tertinggi dari soal. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 4 gitu. Oke, kalau kita lihat di sini, berarti ini kan coret, berarti sisa 2 tambah. Nah, lihat di sini, ini kan 2. Oke. Nah, kemudian ini kenapa jadi 3/X pangkat 2? Ini kan 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Berarti 3 per, oke, lihat X per X pangkat kan dikurang. Pangkat kurang berapa nih? X pangkat min 2. Oke, X pangkat min 2. X pangkat min 2 itu berarti sama aja dengan apa? 1/X pangkat 2. Gitu ya. Oke, nah lihat di sini. Oh, berarti ini apa? 0 ya. Berarti ini 0. Ini 0, kemudian lihat penyebutnya. 5X pangkat 4 gini ya. Penyebutnya itu kan berarti bentuknya adalah, oke, saya ulang. Bentuknya adalah 5X pangkat 4 gitu ya, dibagi X pangkat 4. Oke, ditambah dengan 1/X pangkat 4 gitu. Oh, ini coret-coret. Oh, berarti ini ya berapa? 5 ya. Oke, yang ini pasti 0 gitu. Oh, berarti dia 2/5. Yang atasnya kan 2, yang di bawahnya 5, berarti 2/5 gitu. Gampang kan? Oke, gampang. Paling gampangnya begini. Kamu lihat aja, kalau dia bentuknya X pangkat tertingginya berada di antara pembilang dan penyebut seperti ini, berapapun pangkatnya, jika dia sama, kamu ambil aja koefisien dari X. Jadi ini coret, ini pasti 0 nih, ini pasti 0. Nah, gitu. Sisanya berapa? 2/5 gitu. Gampang kan? Gampang limit diketahui ini sangat gampang. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Nah, gini. Rumusnya itu ketika, ya, perhatikan di sini. Ketika N itu yang di pembilang. Ketika N-nya itu kurang dari M. Ketika N ini kurang dari M, pasti hasilnya 0. Gitu. Apabila N dan M-nya seperti soal, itu sama dengan artinya antara atas, antara pembilang, dan antara yang bawah, antara penyebut, itu sama X-nya, pangkatnya. Maka itu cuman ambil koefisiennya saja. Nah, apabila N-nya lebih dari M, atau kebalikan dari yang pertama tadi, maka hasilnya tak hingga. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Nah, bagaimana cara cepatnya? Kamu perhatikan di sini, yang di pembilang X pangkat tertinggi berapa? Ini kan? Oke, yang tertingginya adalah pangkat tertingginya itu adalah X 3X ya. 3X pangkat 3 gitu ya. Per 5X pangkat 5 gitu. Itu yang tertinggi. Yang di atas, yang di pembilang kalian lihat pangkat tertingginya, yaitu 3X pangkat 3. Yang penyebutnya kalian perhatikan juga. X pangkat tertingginya berapa? Yaitu 5X pangkat 5. Oke, lihat konsep. Ketika N kurang M. N yang mana? Ini N. Gitu ya. Ini N. Ini apa? Ini adalah M. Gitu. Sekarang 3 itu lebih atau kurang? 3 itu ya, 3 ini berarti kan
kurang dari 5 dong. Oke, kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5 berapa? 0. Oke, yang ini hasilnya 0. Gampang kan? Sangat mudah sekali. Oke, jadi kalau ada soal nanti boleh dengan cara menggunakan cara cepat seperti ini. Tapi konsepnya harus dibuat ya seperti ini gitu. Ini harus dibuat. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, kamu perhatikan X pangkat tertinggi di pembilang berapa? Ini lihat 7X pangkat 7 ya per 6X pangkat 6 karena ini yang pangkat tertingginya. Nah, kamu perhatikan ini tadi apa? Ini kan sama dengan N. Ini kan sama dengan M. Lihat 7 itu lebih dari 6 gitu ya. 7 ini lebih dari 6 dong. Berarti hasilnya apa? Hasilnya tak hingga gitu. Mudah kan? Oke, jadi intinya kalau antara pembilang dan penyebut pangkatnya itu berbeda, pasti hasilnya itu kalau nggak 0, kalau nggak tak hingga. Tapi kalau antara pembilang dan penyebut X pangkat tertingginya itu sama, maka pasti kita ambil saja koefisien dari pangkat tertingginya. Mudah? Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Menentukan limit fungsi irasional di tak hingga. Oke, kalikan fungsi dengan bentuk sekawan, sehingga diperoleh fungsi rasional. Nah, berarti kaitannya dengan pelajaran kelas 10. Kemudian, tentukan nilai limitnya seperti langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, sekarang bentuk limit X mendekati tak hingganya itu, ya, bentuknya akar. Dan tidak ada pembagi. Nah, gimana ini? Kamu perhatikan dari jawabannya. Oke, ketika kalian substitusikan X mendekati tak hingga ke bentuk fungsinya, maka hasilnya adalah tak hingga dikurang tak hingga. Nah, kalau seperti ini boleh nggak? Nggak boleh kan nggak tahu nih. Tak terdefinisi. Jadi bukan bentuk tak hingga aja, tapi nggak terdefinisi. Itu nggak boleh. Salah satunya nggak boleh ini. Tak tentu. Nah, dengan mengalihkan bentuk sekawan, bagaimana caranya? Ini kan minus. Berarti kita kalikan dengan plus dong. Gini. Seharusnya ini nyambung ke sini ya. Ini nyambung ke sini. Nah, sambung ke situ. Ya, kalau min berarti plus. Begitu kan? Perkalian sekawan. Oke, untuk merasionalkan. Kalau sini plus, berarti sini min gitu. Tanda yang mana yang berubah? Tanda di luar akar. Yang di dalam akar tetap. Yang ini nggak berubah, yang ini juga nggak berubah. Yang berubah hanya tanda di luar akarnya saja. Oke, kalau kita perhatikan sekarang, berarti akar X pangkat 2 ditambah X ditambah 5 dikurang akar X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 3 dikali ini dong. Oke, kalau bentuknya sama, maka hilangkan aja akarnya. Pasti hasilnya sama. Ya, karena kan misalnya akar A, kalau dikali akar A, ya apa? Ya, A dong. Oke, berarti kalau ini sama, ini kan sama dengan yang ini. Berarti akarnya hilangkan aja. Ambil apa? X pangkat 2 ditambah X ditambah 5 gitu. Ini min kali plus min dong. Yang ini sama kan? X pangkat 2 dikurang 8X tambah 3. Dengan ini sama. Oke, keluarkan aja akarnya. Jadi bentuknya X kuadrat ditambah X ditambah 5 dikurang X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 3. Gitu. Nah, sekarang yang penyebut ini gimana? Oke, ini kan nggak ada nih. Yang pembilang beres ya, yang pembilang beres. Nah, sekarang di penyebutnya. Ini kan bersatu. 1 kali akar X kuadrat ditambah X tambah 5 dan seterusnya yang di bawah, ya, di penyebut. Maka hasilnya tetap ini dong, karena dikali 1. Gini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut nih. Berarti kalau kita lihat sini, ini X habis dong. Habis. Sisanya dong, berapa nih? X dikurang min 8. Ini jadi plus, berarti 9. Ini 5 dikurang plus 3, berarti plus 2. Itu yang bilang.
Untuk penyebutnya sama. Nah, sekarang bentuknya gimana nih? Bentuknya kita harus cari pangkat tertinggi dari polanya. Sini. Ingat, dalam limit X mendekati tengah, selalu kalian lihat X pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya berapa di sini? Nah, hati-hati. Kalau dia punya akar, bukan berarti X pangkat 2 ini yang tertinggi. Tidak selalu. Coba, X pangkat 2. Ini kan di dalam akar. Yang ditanya itu adalah X pangkat tertinggi dari fungsi ini. Ya, maka sama dengan, sebenarnya akar X pangkat 2 itu sama dengan berapa sih? Kita lihat di sini. X pangkat 2. Kedua ya. Akar itu kalau dikeluarkan jadi bentuk pangkat berapa? Pangkat setengah dong. Iya kan? Kalau akar X pangkat 2 berarti X pangkat 2 pangkat setengah. Ingat, apabila akar dijadikan bentuk pangkat setengah dong. Oke. Nah, sekarang lihat. 2 pangkat setengah, berarti dikali. 2 kali setengah berapa? Coret. Oh, berarti akar X pangkat 2 itu ternyata pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Paham? Berarti, kalau melihat di situ, semua di sini adalah X pangkat 1. Bagilah dengan X pangkat 1 tersebut semua. Berarti yang ini, 9X ini, yang ini ya, yang ini bagi dengan X. Karena kita sudah dapat, oh pembilangnya X pangkat 1 tertinggi. Kemudian penyebutnya, oh ternyata X pangkat 1 juga yang tertinggi. Berarti dibagi dengan X dong. Oke. Kemudian lihat penyebut, X pangkat 2 per X kuadrat. Loh, kenapa Pak ini kok jadi X pangkat 2? Tadi kan katanya X pangkat 1. Oke. X pangkat 1 itu apabila dia berada di luar akar. Apabila dia masuk ke akar berarti X pangkat 2. Gitu. Lah, gimana tuh Pak? Oke, gini ya. Sorry. Saya hapus dulu. Oke, gini. Misalnya ya. Misalnya gini. Misalnya bentuknya itu akar X pangkat 3. Nah, kalau dikeluarkan jadi bentuk berapa nih? Kalau bentuk pangkat 3 per 2. Oke, ini ya. Ini bentuk pangkat tertingginya. Berarti. Nah, sekarang agar dia bisa masuk lagi menjadi akar, ini kembali lagi ke sini dong. Ya, ingat di akar ini apa di sini? 2. Ya. Nah, berarti di sini kan 2. 2 di sini. Kenapa dia masuk lagi ke akar dia jadi X pangkat 2? Karena X pangkat, kalau lihat di sini, X pangkat 2 itu dipangkatkan setengah. Jadi X saja. Paham? Jadi dibalik. Jadi kalian balikkan aja. Nah, kalau gini ya, akar X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 per 2. Kalau dibalikan lagi jadi bentuk akar, masukkan lagi ke akar. Oh, berarti dia itu bentuknya gini. X pangkat 3 per 2, pangkatkan setengah. Tiga per 2 dong. Ya, ini bentuknya 3 per 2. Oh, berarti ini kalau masuk lagi ke sini jadi berapa nih? Berarti kuadratkan dong. Berarti ini coret, berarti X pangkat 3. Jadi dibalikkan. Nah, ini konsep kelas 10 ya. Sebenarnya bentuk konsep kelas 10. Jadi bukan pelajaran yang harus kita dalami sekarang. Harusnya sudah lama itu kita dalami. Oke, next. Hati-hati di sini. Nah, setelah kalian bagi yang tanpa akar dibagi dengan E, kemudian yang bentuk akar kalian bagi dengan X pangkat 2, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini 9 X per X itu 9. Yang ini berapa? Ini 0. Kalau 0 tuh nggak usah lagi. 0. Ini 0. 0 kan? Yang bawah ini 1. Oke, 1. Ini pasti 0. Ini pasti 0.
Ini 1, ini 0, ini 0. Jadi 9 per akar 1 berapa? 1 tambah akar 1 berapa? Ini kan 1. Ini kan 1. Berarti 2. 9 per 2 atau 4,5 gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau tadi gimana? Kalau tadi itu bentuknya kan agak ribet nih. Panjang sekali. Harus ada merasionalkan dan seterusnya. Oke, nggak masalah. Sekarang kita cari solusinya gimana. Mari perhatikan ini. Nah, ini ada rumus. Kalian perhatikan rumus. Bentuknya harus bentuk seperti ini ya. Nah, apabila bentuk seperti ini maka bisa disolusikan. Atau disolusi atau trik cepatnya ada. Tapi kalau bentuknya di sini plus gini, itu nggak bisa, nggak boleh dipakai. Bagaimana Pak kalau dia plus di sini? Harus dirasionalkan. Harus dirasional, wajib. Jadi sama seperti yang jawaban tadi. Nggak boleh langsung menggunakan rumus ini. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Nah, apabila bentuknya seperti ini, kamu perhatikan saja bentuk X pangkat 2. Lihat, ini X pangkat 2 harus ada ya. Kemudian hanya kalian perhatikan A dan D-nya saja. Oke, kita perhatikan sini. Untuk yang contoh 1, A-nya berapa? A-nya 2. Ini berapa nih? Ini D. D-nya berapa? D-nya 1. A-nya berapa? A-nya 2. Gitu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Apabila bentuk A lebih dari D, maka hasilnya pasti tak hingga. Sekarang lihat, 2 itu lebih nggak dari 1? Oh iya, berarti hasilnya berapa? Tak hingga, selesai. Gitu. Gampang? Gampang. Lihat contoh kedua. Ini apa? A. Ini apa? D. Nah, kamu perhatikan di sini. A dan D. A-nya 2, D-nya 4. Berarti 2 itu kurang dong dari 4. Iya, kalau kurang berarti dia min tak hingga. Gitu. Selesai. Nah, sekarang perhatikan yang seperti contoh yang sebelumnya tadi. Tadi kan agak panjang pakai rasional, kemudian mencari pangkat tertinggi, kan ribet. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. A-nya dan D-nya itu sama dengan. Sama dong, karena di sini 1 kan. Di sini berapa? Di sini 1 juga, berarti sama. Nah, kalau sama dia bisa menggunakan B min E. B min E dibagi 2 akar A. Nah, sekarang B-nya mana? B-nya ini dong, B-nya. B-nya berapa? Lihat sini, B. B itu adalah X pangkat 1. Atau koefisien dari X berpangkat 1. Lihat di sini B-nya berapa? 1. Min dikurang E. Lihat, E itu adalah koefisien dari X pangkat 1. Ini adalah E. Berarti berapa? Min 8. Gitu ya. Per 2 akar A. A-nya berapa? 1. Gitu. 1 dikurang min 8 berapa? 9 dong. 9. Oke, 9. 2 akar 1 berapa? Akar 1. 1. 1 kali 2 berapa? 2. Oke, 9 per 2. Sama kan? Nah, itu cara cepatnya. Jadi, kesimpulannya, kalau pada limit X mendekati tak hingga bentuk rasional, irasional, atau bentuk akar, pasti hasilnya, kalau nggak tak hingga, kalau nggak minta hingga, kalau nggak dia memiliki nilai. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya adalah limit fungsi trigonometri yang tak hingganya? Kalau tadi kan bentuk aljabar, sekarang bentuk fungsi trigonometrinya. Kita perhatikan gini. Limit X mendekati sin 2 per X dibagi 3 per X. Gitu ya. Nah, di sini bukan bentuk limit X mendekati sudut yang diketahui atau besar sudut yang diketahui, tapi bentuknya nggak hingga.
Nah, dengan substitusi langsung hasilnya pasti 0 per 0 dong. Karena sin 0, ya 0. 3 per tak hingga itu 0. Jadi bentuknya kalau membagi 3 per tak hingga itu 0. 2 per tak hingga itu 0. Misalnya gini, 9 per tak hingga. Sorry, jelek banget. Misalnya gini, misalnya 9 ya, 9 per bentuk tak hingga. Ini berapa nih? Ini 0. Jadi kalau ada hanya pembilangnya itu bentuk angka atau bilangan real, kemudian penyebutnya itu bentuk hingga, pasti hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, kemudian kita lihat sini, sin 0 itu 0. 0 per 0 nggak boleh kan? Oke, nggak boleh. Sekarang gimana solusinya? Nah, lihat sini. Sin 2 per X per 3 per X. Nah, sekarang kalian perhatikan, harus dikali 2 per 2. Oke, kenapa harus 2 per 2? Harus sama ya. Kamu lihat aja nih di pembilangnya gitu. Lihat aja di pembilangnya. Pembilangnya kan 2 per X. Udahlah, dibagi dengan dikali 2 kemudian per 2. Ini kan artinya 1. Jadi sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang seharusnya nggak ada, kita munculkan untuk mempermudah pengerjaan. Gitu. Sehingga menjadi 2 kali sin 2 per X. Sama dong, ini dikali ini kan jadi 2-nya di sini. 2, gitu. Jadi 2 kali sin 2 per X. Begitupun yang ini. Sini kan 2-nya, 2. Gitu. Oke, nah sekarang kamu perhatikan. 2 per 3. 2 per 3 itu adalah koefisien dong. Boleh ditulis 2 per 3 di depan. Baru limit sin 2 per X per 2X. Ini berapa nih? Oke. Sin 2 per X per 2 per X. Sama. Kalau dia sama berapa? 1. Gitu aja, 1. Gitu. 2 per X. Karena udah sama kan? Nah, kalau udah sama, udah ambil berarti 2 per 3. Gitu. Ya. Atau ada cara lainnya gini. Nah, kalau saya, biasanya begini. Saya misalkan dulu. Nah, lihat sin 2 per X itu kita ubah dulu menjadi bentuk 1/per X. 1/per X kali berapa hasilnya 2 per X? Ya kali 2 dong. 2 1/per X. Yang bawahnya sama dong. 1/per X kali 3. Kan ini sudah sama. Yang ini dengan ini kan sama. Oke, jangan dicoret dulu. Nggak boleh, jangan dicoret dulu. Nah, sekarang misalkan 1/per X itu adalah Y. Kenapa, Pak? Ya karena kalau limit X mendekati hingga nggak bisa seperti limit fungsi trigonometri yang mengambil hanya koefisiennya saja, nggak bisa langsung. Yang bisa langsung membagi itu kalau bentuknya di sini 0. Ini kan bukan 0, tapi tak hingga. Jadi nggak boleh. Nah, caranya dimisalkan dulu. Misalkan 1/per X itu sama dengan Y. Loh, kenapa Pak seperti itu? Harus Y. Ya biasanya kalau dia X kita Y kan. Kalau seandainya di sini 1/n berarti M gitu. Karena 1/per tak hingga itu kan sama dengan 0. 1/per tak hingga itu kan 0. Oke, 1/per tak hingga. Tadi kan X-nya tak hingga. Oh, berarti X-nya tak hingga. Ketika 1/per tak hingga, itu pasti sama dengan 0. Nah, sekarang lihat. Kita balik sekarang. Ketika X-nya ditanya, maka sama seperti tukar balik aja. Ini tukar balik sini, ini tukar balik sini. Jadi seperti Y. Oke? Nah, sekarang bentuknya gini. Berarti ini X tadi apa? Tak hingga kan? Oke, ketika tak hingga, maka sama dengan 1/per Y tadi berapa? Ini kan Y, 0. Gitu. Oh, berarti agar dia menjadi bentuk tak hingga, Y-nya itu harus mendekati 0. Nah, gini. Diubah. Nah, sekarang kalau sudah bentuk limit Y mendekati 0, maka gampang. Karena dia sudah bentuknya limit
Y mendekati 0, mendekatinya berbeda. Enggak lagi tak hingga, tapi menjadi bentuk 0. Maka udah bisa coret langsung, ambil 2/3. Gitu. Selesai. Baru bisa menggunakan konsep limit fungsi trigonometri. Kalau yang awal tadi nggak boleh. Jadi kita misalkan ubah dulu X mendekati tak hingga itu menjadi sebuah bentuk Y mendekati 0. Karena ketika Y mendekati 0, itu pasti tak hingga. Oke? Oke? Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan di kolom komentar di video ini, atau bisa langsung tanyakan ke saya di grup kita masing-masing. Itu saja mungkin materi untuk kali ini. Saya harapkan kalian bisa pahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.